Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lanjutan dari pengajian sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaqtu dhuhrin min zawalin ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhilli istiwa'in. Waktu zuhur itu, fawaqtu dhuhrin, adapun waktu zuhur, min zawalin ialah dimulai semenjak zawal tergelincirnya matahari, ila masiri dhilli kulli syai'in, hingga samanya bayangan setiap sesuatu, mithlahu sepertinya kulli syai' ghaira dhilli istiwa'in, selain bayangan istiwa ya. Ini pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang waktu-waktu sholat ya. Dimulai dari waktu zuhur ya, waktu zuhur itu dimulai semenjak zawal. Zawal itu artinya tergelincirnya matahari. Ketika matahari ada di tengah-tengah itu namanya istiwa. Kemudian bergeser ke arah barat sedikit itu namanya zawal sudah ya. Zawal ini adalah permulaan waktu zuhur. Jadi semenjak itu kita sudah boleh melaksanakan sholat zuhur. Sampai kapan waktu zuhur itu? Sampai bayangan benda ukurannya sama dengan bendanya. Misalnya ya, penggaris ini panjangnya seperti ini ya. 30 cm ya. Ini andai kata bayangan penggaris ini ya, bayangannya ya, sama dengan ukurannya sama dengan penggarisnya, berarti waktu zuhur sudah habis ya. Mataharinya ke barat ya, ke arah barat, kemudian bayangannya tentu ke arah timur ya. Kalau ternyata ukurannya sama 30 cm, bendanya tingginya juga 30 cm, ini berarti waktu zuhur sudah habis. Nah, ketika waktu zuhur itu sudah habis, berarti waktu asar sudah masuk berarti pada saat itu ya. Ketika bayangan itu sama dengan ukuran bendanya, maka berarti waktu asar sudah masuk ya. Sampai kapan ya? Fa asrin, kemudian ya, waktu asar sampai kapan? Ila ghurubin, hingga terbenamnya matahari. Dengan demikian batasan waktu asar itu adalah mulai bayangan yang sama ya, akhir waktu zuhur berarti itu sudah masuk waktu asar, hingga matahari terbenam ya. Ketika matahari terbenam berarti waktu asar sudah habis, berarti waktu maghrib sudah masuk pada saat itu. Fa maghribin, kemudian waktu maghrib, ila maghribi syafakin, waktunya hingga terbenamnya mega yang merah ya. Kalau matahari nanti sudah terbenam, maka di atasnya ada mega merah ya. Mega merah ini kalau nanti sudah habis ya, maka berarti waktu maghrib juga sudah habis. Kalau waktu maghrib habis berarti waktu isya sudah masuk. Fa isya'in, kemudian waktu isya, ila fajrin shadiqin, hingga fajar shadiq. Kapan waktunya isya itu? Awal waktu isya itu adalah ketika mega yang merah itu sudah habis ya, itu adalah waktu isya ya. Kemudian hingga fajar shadiq ya. Fajar itu ada dua di dalam istilah fikih, ada fajar shadiq, ada fajar kadzib ya. Fajar kadzib terlebih dahulu ya, itu seperti petir, bentuknya memanjang ke atas. Sementara kalau fajar shadiq ya, sifatnya membentang ya, dari utara ke selatan atau dari selatan ke utara. Ini membentang. Ini fajar shadiq namanya. Fajar shadiq itu muncul sebelum matahari terbit. Nah, itu adalah waktu isya sudah habis. Ya, fajar shadiq itu waktu isya sudah habis, dan tandanya waktu siang sudah mau masuk itu. Fasubhin, kemudian subuh, berarti subuh ini adalah akhir dari waktu sholat isya, berarti terbitnya fajar shadiq. Kalau fajar shadiq ini sudah muncul, berarti waktu subuh sudah masuk. Sampai kapan? Ila tulu'i syamsin, hingga terbitnya matahari. Matahari muncul berarti waktu subuh sudah habis. Nah, ini perbedaan waktu ya. Kalau kita melihat ya, waktu zuhur itu batasnya sampai asar. Asar itu waktunya batasnya sampai maghrib. Maghrib itu batasnya sampai isya.
Isya itu batasnya sampai subuh, tapi subuh waktunya tidak sampai zuhur, akan tetapi sampai terbitnya matahari. Ya, waktunya cukup pendek. Ya, waktu yang pendek itu adalah maghrib dan subuh. Ya. Fajar dan terbitnya matahari itu tidak begitu lama, tapi kalau zuhur dengan asar lama, asar dengan maghrib lama. Ya. Maghrib ke isya juga tidak lama. Isya ke subuh paling lama ya, karena mulai dari hilangnya mega yang merah hingga terbitnya fajar shadiq ini sangat lama. Subuh sampai terbitnya matahari ini juga tidak lama ya, ini adalah waktu-waktu sholat yang tertera dalam kitab Qurratul Ain. Adapun sekarang ya sudah zaman modern, kita sudah bisa berstandar kepada jam ya. Jam yang sudah diformat begitu ya, sesuai dengan jam-jam sholat, waktu sholat ini sudah bisa dijadikan standar ya, khususnya pada saat mendung dan lain sebagainya. Ini kita sudah bisa berstandar kepada jam ya. Apalagi sekarang sudah ada yang canggih ya, jam itu bisa di setel ya, sesuai dengan keinginan kita, tepat dengan waktu sholatnya. Sholat sudah masuk maka jam itu akan berbunyi adzan, ada yang bunyinya adzan, ada yang tidak berbunyi adzan. Namun jelas bahwa itu sudah bisa kita setel sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Ini sudah banyak, ini sudah jam-jam yang jenisnya seperti itu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan masalah waktu sholat ini. Di dalam kitab Fathul Mu'in, syarah dari Qurratul Ain, itu dijelaskan bahwa salat yang paling utama, yang paling afdal itu adalah salat asar. Ini disebut dengan as-salatul wusta. Ya, kemudian setelah salat asar yang afdal itu adalah salat subuh. Ya, kemudian setelah itu salat isya, kemudian setelah itu salat zuhur, dan yang terakhir adalah salat maghrib. Ini urutan salat-salat yang afdal. Ya, salat-salat yang afdal. Disebutkan bahwa mengapa sholat jamaah pada waktu subuh dan waktu isya itu sangat lebih utama, karena di sini dikatakan bahwa sholat berjamaah pada dua waktu itu sangat berat ya, sangat berat. Karena sangat berat maka pahalanya juga lebih banyak daripada sholat yang lain gitu ya. Muncul pertanyaan, bagaimana hukum tidur setelah waktu sholat masuk ya. Adzan zuhur sudah berkumandang ya. Kita tahu bahwa zuhur sudah masuk, tapi ternyata tidur ya. Bagaimana hukumnya? Ini hukumnya adalah makruh. Jadi tidur setelah waktu sholat itu sudah masuk, hukumnya adalah makruh bila ia menduga kuat ya, berkeyakinan bahwa nanti ia akan bangun sebelum waktu zuhur habis, atau yakin bahwa ada orang yang akan membanguni dia, atau memang biasanya dia bangun ya, sebelum waktu zuhur habis, maka tidur pada saat itu hukumnya adalah makruh ya. Namun bila ia menduga bahwa tidak akan bisa bangun ya, sebelum waktu asar masuk ya, sebelum waktu habis dia menduga kuat tidak akan bangun, maka haram hukumnya tidur setelah waktu sholat sudah masuk ya. Karena tidak akan sholat ya. Dia menduga kuat bahwa nanti dia tidak akan ada yang membanguni, dia tidak bisa bangun ya. Maka tidur setelah waktu sholat masuk hukumnya haram pada saat itu. Bagaimana hukum kita yang tidak tidur membangunkan orang yang tidur ya? Kita tahu bahwa ada orang tidur dan ia belum melakukan sholat, maka jika waktunya masih lama kita sunnah untuk membangunkan dia. Tapi kalau waktunya sudah mepet ya, sudah waktu mudhayyak, maka kalau kita tahu bahwa dia belum sholat ya, kita wajib membangunkan dia. Karena kalau kita tidak membangunkan dia, dia akan terjebak pada perbuatan haram, yaitu tidak akan melakukan ibadah sholat. Kita sesama muslim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dianjurkan untuk tolong menolong. Di antaranya adalah menolong orang yang belum sholat ya, dengan cara membangunkan tadi itu. Saya ulangi, andai kata waktunya masih luas, maka membangunkannya hukumnya sunnah. Jika waktunya sudah mepet, maka membangunkannya hukumnya wajib ya. Ini juga ada hal yang penting juga, diantaranya kita mengingatkan saudara-saudara kita tentang masalah ibadah sholat ini. Kita menanyakan kepada adik, kakak, saudara, bahkan ayah dan ibu, apakah sudah sholat atau belum. Ini bagian dari tolong menolong dalam bidang ibadah.
Pak, apakah sudah sholat? Waktunya sudah tinggal 10 menit. Nah, ini mengingatkan seperti ini sangat dianjurkan kepada sahabat. Ya, kita tahu ada sahabat yang masih belum sholat. Ya, kita mengingatkan dengan cara bertanya tadi itu, apakah sudah sholat? Ini waktunya sudah tinggal 15 menit. Nah, ini adalah hal yang sangat baiknya dan perlu kita budayakan terhadap tetangga kita, sahabat kita, sanak famili kita, bahkan keluarga-keluarga kita yang paling dekat sekalipun. Ini adalah bagian dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk saling tolong-menolong di dalam bidang kebaikan dan mengingatkan tentang masalah ibadah salat ini adalah bagian dari kebaikan. Dan ibadah sholat itu adalah ibadah yang paling inti di dalam agama Islam. Ya, karena itulah dikatakan bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, karena ini adalah tiangnya agama, maka sangat penting kita saling menolong dalam hal ini untuk memperkuat tiang-tiang agama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akan kita sambung lagi dengan pertemuan selanjutnya, yaitu pengajian kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.